Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 17 Agustus 2022, saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia ke-77 tahun. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh cita-cita luhur pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Pernyataan itu timbul dari keyakinan bahwa setiap bangsa berhak atas kemerdekaan dan bahwa penjajahan harus dikikis habis dari muka bumi ini. Pada saat itu dicita-citakan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum, membina kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Cita-cita inilah yang tertulis dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan itu suatu karunia Allah, tetapi juga suatu tugas dan tanggung jawab bagi kita sebagai rakyatnya yang beriman kepada Tuhan diwujud nyatakan di tanah air tercinta ini. Kita dipanggil kepada kemerdekaan, tetapi janganlah kemerdekaan itu kita gunakan sebagai kesempatan untuk melampiaskan hawa nafsu, melainkan hendaknya kita saling melayani dalam cinta kasih, mewujudkan keadilan, mencapai perdamaian. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus Putramu. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan ini kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami, agar kami tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, peri kemanusiaan, kerukunan dan cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata,
Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur sebagai orang yang beriman, berarti orang yang merdeka di hadapan Allah dan merdeka di hadapan kehidupan manusia yang lain. Kita bersyukur lahir di tanah air Indonesia ini. Kemerdekaan suatu berkat dan rahmat untuk saling mengasihi berdasarkan cinta kasih Allah yang ditanamkan di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari, kita juga mengetahui banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Perseteruan, percekcokan, kekecewaan, konflik, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bersumber dari ketidakjujuran dalam hati. Kemunafikan juga merupakan salah satu ciri orang yang tidak merdeka, menang sendiri dan ingin menguasai orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, tipe orang merdeka, ia mampu beriman dengan ketulusan dan tunduk kepada Allah. Tipe orang yang merdeka adalah berani memperjuangkan kehidupan sebagai orang-orang yang mencintai tanah airnya. Orang yang merdeka berarti ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini. Ia mampu menghormati martabat setiap orang. Ia bergerak bersama dengan bangsa ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang Katolik harus pula berani mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi, dan di dalam semangat kebangsaan kita harus berani bergotong royong, memulihkan keadaan ekonomi, mengembalikan semangat hidup bersosial, hidup berpolitik, dan hidup dalam kebudayaan bangsa, menghormati setiap pribadi, dan hidup dalam kemasyarakatan yang menjunjung tinggi kehidupan martabat setiap orang, mengedepankan kesejahteraan umum dalam semangat solidaritas dan subsidiaritas. Barang siapa mampu, hendaklah ia memberikan kemampuannya untuk orang-orang yang tidak mampu, berani berbagi terhadap orang-orang yang miskin, papa, dan terlunta-lunta. Itulah panggilan kita sebagai orang Katolik di tanah air tercinta Indonesia ini. Salam kemerdekaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang bertahun-tahun lamanya Kau limpahkan kepada nusa dan bangsa kami. Engkaulah yang mempersatukan kami menjadi satu nusa dan satu bangsa dan satu bahasa. Engkaulah yang mengantar kami kepada kemerdekaan yang aman sentosa. Maka kami mohon dengan rendah hati, semoga kemerdekaan itu dapat kami isi dengan kejujuran,
keadilan, perdamaian, dan cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.